Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Fuad Hasan. Saya mahasiswa Universitas Terbuka, Fakultas Sains dan Teknologi untuk program studi Sistem Informasi. Di kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan pembuatan program penghitungan gaji pokok dan lembur karyawan berdasarkan golongannya dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Di sini ada 3 poin utama, yaitu gaji pokok berdasarkan golongan, bayaran lembur berdasarkan jam lembur, dan print rincian gaji karyawan. Oke, di sini saya akan membuat program penghitungan gaji karyawan berdasarkan studi kasus berikut. Di mana di sini pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongannya A, B, dan C, maka gajinya berbeda-beda nih. Di mana golongan A itu gajinya 5 juta, golongan B 6.500.000, dan golongan C 9.500.000. Nah, yang kedua, jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, jika lemburnya 1 jam, maka gaji lemburnya 30%, 2 jam 32%, 3 jam 34%, 4 jam 36%, dan lebih dari 5 jam 38%. Lalu input pada program adalah golongan dan jam lembur. Berarti kita suruh input apa golongan ini, ABC ini, dan jam lemburnya. Lalu output tampilan ke layar jumlah penghasilan, gaji golongan plus gaji lembur. Nah, ini total gajinya tuh gabungan dari gaji pokoknya ditambah gaji lemburnya. Oke, di poin utama di sini ada gaji berdasarkan golongan karyawan, di mana di sini saya membuat sebuah metode terpisah dari metode main yang itu bernama employee group, yang outputnya adalah double atau nilai yang desimal seperti itu. Nah, di sini employee group ini menerima satu parameter string. Nah, parameter stringnya itu apa, grup dari employee-nya kayak A, B, atau C. Dia masuk ke grup yang mana. Lalu di dalamnya akan dikondisikan dengan menggunakan if. Jadi jika dia grup A atau jika dia masuk ke golongan A, maka gajinya akan berapa. Dan nanti fungsi employee group ini akan mengembalikan nilai salary. Nah, pada ini poin kedua. Nah, di sini ada juga bayaran lembur berdasarkan jam lembur. Nah, di sini saya juga membuat metodenya terpisah dengan metode main, di mana di sini saya membuat metode bernama overtime persentase yang menerima satu parameter bertipe integer. Nah, parameter parameter ini dimasukkan nanti nilai dari jam lemburnya karyawan. Nah, metode ini juga bertujuan untuk menentukan persentase tambahan gaji berdasarkan jumlah jam lembur. Nah, di sini juga menggunakan kondisi dengan if, di mana jika 1 jam dia nilainya adalah 30%, jika 2 jam 32%, jika 3 jam 34%, jika 4 jam 36%, dan lebih dari 5 jam dia akan bernilai 38%. Lalu di kondisi terakhir saya menaruhkan persentase sama dengan 0 jika lemburnya itu 0. Nah, terakhir adalah menampilkan rincian gaji karyawan. Nah, setelah dihitung dengan metode sebelumnya, dengan metode-metode yang sudah dibuat sebelumnya, di sini saya akan mengeprint atau memberikan tampilan rincian gaji karyawan pada terminal. Nah, di sini ada poin-poin yang saya coba untuk terapkan. Ada pemrosesan input menggunakan scanner, di mana scanner ini fungsinya adalah untuk membuat user bisa menginput lewat terminal atau konsol seperti itu. Nah, di sini hasil inputannya juga akan divalidasi. Jadi ketika nilainya tidak sesuai, maka akan muncul message error gitu. Tapi tidak memberhentikan programnya. Yang kedua, ada pemecahan logika ke dalam beberapa metode. Seperti tadi ada employee group dan overtime persentase untuk modularitas. Lalu penggunaan number format untuk menampilkan hasil dalam format mata uang. Selanjutnya ada pengulangan program menggunakan duel. Nah, fungsinya adalah jika program selesai atau user selesai menghitung, maka dia untuk menghitung selanjutnya dia tidak perlu menjalankan aplikasinya lagi karena aplikasi tidak berhenti seperti itu.
Lalu yang terakhir ada antarmuka pengguna terminal yang bersih dan informatif dengan output yang sudah diformat dan jelas. Oke, kita masuk ke proses codingnya. Di sini saya menggunakan IntelliJ IDEA sebagai IDE untuk pemrograman Java. Oke, kita masuk ke tahap coding untuk pembuatan programnya. Di sini kita ada method main. Method main ini biasanya yang akan di-running oleh Java. Seperti itu. Nah, di sini kita bikin kerangkanya dulu, di mana tadi kita akan membuat agar aplikasi ini terus berjalan pengecekan tapi dengan kondisi gitu. Jadi ketika usernya masukkan yes, dia akan terus bisa menghitung. Tapi jika dia masukkan no atau n atau apa, nanti programnya berhenti seperti itu. Oke, kita mulai dulu. Nah, kita juga tadi kan menggunakan scanner untuk inputnya. Kita bisa import dulu, import. Ini kita hapus nih, hapus. Import. Nah, import java.utils.scanner. Oke. Kita juga nanti akan menggunakan format number format, import java.text.number format. Nah, kita juga akan menggunakan locale, import java.utils.locale. Oke. Nah, di sini kita inisiasi dulu instance dari scanner nih ya, scanner. Di sini scanner sama dengan new scanner. Dimana di sininya adalah system.in. Oke. Kita buat variabel string repeat ya. Kita buat repeat, string repeat. Ini buat menyimpan inputan untuk aplikasi ini mau dijalankan lagi nggak? Atau si user itu mau mengulang penghitungan lagi atau tidak. Jadi kita buat di sini repeat. Di sini nilainya itu y sebagai default. Nah, di sini kita bikin pengulangannya. Jika do, nah pengulangan ini kondisinya apa? Jika si repeat ini memiliki nilai y. Jadi selain y dia akan berhenti. Tapi jika dia sama dengan y, maka dia akan jalan terus nih yang di dalam do ini gitu. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa masukin system.out.print. Apakah kamu ingin menghitung ulang? Hitung apa kamu ingin menghitung ulang gitu. Nah, di sini kita masukin scannernya, scanner.next.to uppercase. Kenapa uppercase? Karena kita logiknya tuh pakai uppercase ya di sini ya. Oh, di sini repeat ya. Repeatnya kita ubah nilainya. Repeat sama dengan scanner next to uppercase. Jadi repeat ini nilainya akan berdasarkan yang diinputkan oleh si user. Oke, kita tes ya kerangka awalnya, kita tes, kita run. Oke, kita run. Nah, di sini apakah kamu ingin menghitung ulang? Misalnya Y. Nah, kalau enggak no. Nah, ketika N berhenti. Oh, di sini kita tulis juga nih ininya. Pencetannya. Apa untuk mengarahkan user untuk menginputkan dua nilai ini. Seperti itu.
seperti ini. Oke, kita running lagi. Apakah kamu ingin menghitung ulang? Ya. Nah, kecil juga tetap bisa kan, karena apapun yang diinputkan di sini nanti akan diubah ke uppercase gitu. Apakah kamu ingin menghitung ulang? No. Nah, proses gagal, diberhentikan kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke penghitungan golongannya. Kita buat tadi, kita di sini bikin metode eh, employee group static double. Nah, berarti ketika static double ini dia outputnya itu akan double, apa tipe datanya double. Gimana di sini ada string group. Nah, double di sini kita masukkan gajinya, salary. Nah, return salary. Nah, tapi return salary ini kita buat dulu dengan kondisi. Tadi jika si grup itu dot equal sama dengan A, maka si salary-nya ini sama dengan 5 juta. Nah, underscore ini buat ngebantu aja ya, jadi kita nggak usah hitung ini udah 5 juta apa belum gitu, jadi pemisah aja. Nah, terus jika if else if jika grup dot equals sama dengan B, maka gajinya adalah 6.500.000. 6 juta salary sama dengan 6.500.000. Nah, seperti ini. Lalu else berarti yang terakhir adalah kondisi untuk golongan C. Salary dengan 9.500.000. Oke. Nah, nah, jadi ketika kita manggil fungsi ini, maka yang dengan apa kita manggil employee group dan masukkan tipe grupnya, nanti yang dikembalikan adalah si salary-nya, nilai salary-nya. Oke. Nah, kita bisa bikin di sini sistem dot input apa dot out dot print, inputkan salah input golongan. Ini A, ini bisa B, ini bisa C. Nah, ini kita jaga apa, kita bantu buat usernya tahu apa sih yang mau diinputin di sini. Oh, cuman ada A, B atau C. Nah, ini kan secara UI, kita juga harus buat secara sistemnya nanti. Kita buat dulu string group sama dengan scanner dot next dot to uppercase. Nah, ini kan secara UI nih, kita ngasih tulisan input golongan ABC. Nah, kita buat sekarang apa validasi untuk menjaganya secara sistem. Jadi walaupun di UI kita bilang ABC, bisa aja si user salah input kan. Kita buat validasinya. Dimana jika group dot equals, jika grup tidak sama dengan A, itu karena ada apa tanda seru di depan, berarti kebalikannya ya. Dan grup tidak sama dengan B dan grup tidak sama dengan C. Oke, kayak gini. Nah, di sini kita buat sistem .out.println input golongan tidak valid, nilai harus A,
B, atau C. Kayak gitu. Oke. Nah, agar ini tidak selesai aplikasinya, kita buat continue. Jadi dia masuk ke pengulangannya lagi. Lanjut istilahnya, seperti itu. Nah, untuk mengeceknya kita buat di sini system.out.println. Misalnya di sini adalah kita cek golongan Anda adalah di sini kita masukin grup. Golongan Anda adalah oke, di sini kita iniin golongan Anda adalah grup. Nah, kita juga bisa nih inputin si data ininya. Jadi misalnya kita buat nyimpen ininya ya, double basic salary sampai dengan si kita panggil ininya nih employee group ya, employee group. Kita masukin grupnya. Nah, grup itu berdasarkan hasil inputan si user dari scanner ini. Nah, di sini kita juga bisa system.out.println gaji pokok Anda adalah employee salary. Basic salary. Oke, seperti ini. Kita coba tes running ya. Input golongan D. Golongan. Ini error nih. Kenapa dia muncul ya? Padahal D itu nggak ada. Grup. Oh, ini salah nih. Ini nah, kita error. Kita running. Oke, misalnya di sini kita masukin D. Input golongan tidak valid. Nilai harus A, B, C. Nah, gitu. Seperti itu ya. Input golongan tidak valid. Nah, ini UI-nya agak kurang nih. Input golongan 1. Misalnya 1 angka juga tidak valid juga. Berarti di sini A. Nah, A gajinya 5 juta. Seperti itu. Kita mau ulang lagi, bisa kita masukkan B. Gajinya 6,5. Kita ulang lagi. C. Untuk apa pemberhentiannya kita masukin aja angka N. Prosesnya berhenti. Oke, kita benerin dulu ininya. Kita bisa tulis ini N. Coba ya, kita tes running. Salah D. Dia langsung ke bawah tadi sejajar. Oke. Oh, sebenarnya ini bisa pakai println sih. Ini kita hilangin aja N-nya. Nah, ini println aja, jangan println. Oke. Ini udah. Berarti employee group udah, kita udah bikin logic employee-nya, tadi validasinya juga udah. Jadi kalau nggak sesuai A, B, C, A atau B atau C, maka akan muncul input golongan tidak valid, nilai harus A, B, C, kayak gitu. Dan program juga tidak berhenti karena errornya, jadi kita lanjut ke persentase ininya, persentase lembur. Kita hitung overtime lembur ya. Di sini kita bikin static double overtime persentage. Dimana di sini parameternya itu ada integer or. Sini saya bikin double persentage. Nah, returnnya juga persentage ya. Nah, kita masukin validasi sesuai yang tadi. If jika persentage sama dengan 1,
Nah, ini sama dengannya harus 2 ya. Untuk perbandingan, kita menggunakan sama dengan 2. Untuk initial list data, kita menggunakan sama dengan 1. Di sini persentase sama dengan, sini kita masukin double 30/100. Nah, ini kita copy aja biar cepat. If persentase sama dengan 2, maka persentase sama dengan double 32/100. Nah, ini kita copy aja nih. Nah, sini nilai terakhirnya itu persentasenya itu 0. Nah, ini kalau 3 dia 34, kalau 4 dia 36, dan kalau lebih dari 5 dia 38. Oh, ini salah ya. Logikanya bukan pakai persentase nih, tapi pakai HOR. Ini kita ganti ya jadi HOR. Oke. Nah, udah. Sekarang kita buat agar dia menghitung sih ininya. Oke, kita masukin di sini ya. Habis penghitungan double basic salary ini kita bikin ininya. Sini kita bikin integer overtime untuk menyimpan inputan integer dari scanner, integer overtime. Nah, di sini kita bikin while true. System .out .print dan .print input jam lembur. Setelah kayak gitu, di sini kita bikin kondisi, kita cek if scanner dot next integer. Intinya tuh jika scannernya bukan integer ya, output dari scannernya bukan integer, berarti di sini kita bikin system .out .println input tidak valid, jam lembur harus berupa angka itu, lalu continue. Nah, di sini untuk initial data overtime-nya kita masukin ke scanner dot next int. Lalu kita bikin lagi nih, jika overtime-nya itu lebih kecil dari 0, kita bikin kondisi. Maka system.out.println inputnya tidak valid juga, input tidak valid, jam lembur tidak boleh minus. Nah, jika kondisinya tidak terpenuhi, maka pengulangannya kita break. Jadi dia akan lanjut untuk memproses kode di bawahnya. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa nih simpen data si overtime pay-nya atau pembayaran dari lemburnya. Yang dimana rumusnya itu dari basic salary dikali persentase overtime persentase. Oke.
Nah, overtime persentase kan butuh jam. Jam itu dapatnya dari mana? Dari overtime ini. Seperti itu. Yup. Nah, ketika sudah, kita bikin printnya untuk ngecek ya kalau inputannya udah benar. Misalnya di sini system.print system.out.println. Di sini misalnya jam lembur, overtime, println, bayaran lembur, overtime pay. Nah, oke, ini kita bikin langsung kita hitung aja sistem out dot println total gajian. Overtime. Oh, total gaji itu berarti basic salary plus overtime pay. Oke, kita kontrol F5. Kita jalan ya? Oke. Input golongan A. Gaji pokoknya 5 juta. Input jam lembur 2. Nah, jam lemburnya 16 apa 1.600.000 ya? Bener ya itu? Kita hitung dulu. 5 juta dikali 34 ya? Apa 32%? Ya, betul 1.600.000. Nah, total gajinya adalah basic salary plus overtime pay. Nah, ini dia nggak kejumlah nih karena apa sama-sama float kayaknya. Kayak karena double, nilainya double. Hmm. Ah, ini biar aritmatika. Coba kita cek dulu ya. Karena tadi kayaknya nggak aritmatika tuh, dia kebacanya jadi kayak ini. Nah, udah ke jumlah. Nah, kalau kayak tadi tuh karena dia ininya string ya, jadi ini nggak kebaca aritmatika nih plus yang tadi, tapi malah plus untuk penambahan string. Jadi tadi nilainya nggak dijumlah, tapi malah ditambah di belakang gitu. Nah, sekarang udah bener. Oke, sekarang print outnya kita agak rapihin ya. Nah, tadi juga fungsi dari while ini untuk ketika kondisional atau validasi si penginputan jam kerjanya itu salah, maka dia nggak perlu ngulang ke atas, dia nggak perlu ngulang sampai input golongan gitu. Jadi yang perlu diulang aja di tahap penginputan jam kerja, jam lemburnya. Nah, misalnya ini kita yes, misal golongannya A, kita udah tahu input jam lemburnya kita masukin huruf misalnya. Oh, di sini. Oh, error tuh, error. Ada yang salah nih kondisinya. Oh, di sini nih scanner next nih harusnya. Saya untuk lanjut ke scanner selanjutnya. Supaya kita coba lagi ya. Salah. Oke, A. Nah, jadi langsung buka scanner. Karena di sini kita udah tambahin scanner next. Input jam lembur -2, -12. Tidak balik. Lembur harus tidak boleh minus gitu. Apa kalau kita 3? Ah, bayaran lembur. Perhitungannya masih ada yang salah nih. Pertempai. Apa? Kita
Kita cek lagi. B besar sama dengan 5. Tadi kita masukin berapa? Min 12. Oh, 3 jam ya. Lemburnya 3 jam, berarti 34/100. Itu error itu ya. Kita B coba. Misalnya 3 jam. Oh, ini komanya nih, desimalnya banyak banget nih. Tadi misalnya tadi berapa? Jam 5 juta. 5 juta dikali 34%. Oh iya, itu koma desimalnya di belakangnya tetap ada tuh. Ini nggak error ya, udah bener ya. Nah, ini kan nggak rapi nih. Jadi, gimana di awal kita buat ngecekannya itu kondisinya aja. Nanti di sini, ini kita pindahin ke sini. Di akhir aja. Golongan gaji pokok. Oke, basic salary, gaji pokok. Nah, di sini sistem Wagapat Manem rincian gaji karyawan. Oke, dan ini udah rapinya harusnya. Oke, ini system.println. Nah, di sini untuk ngecek kalau yang di input di atas sudah benar, kita bikin ini aja kayak notif. Sini golongan Anda, misalnya golongan Anda ditemukan, yaitu kayak gini aja. Kayak gini. Ini kita no dulu ya, kita end dulu prosesnya, kita ulang. Golongan A. Nah, golongan Anda ditemukan yaitu A, input lembur 2. Oh, jadi lebih bagus. Apa kamu ingin menghitung ulang? Y. Kita masukkan D. Nah, tidak valid. Jadi tidak error juga, tapi kita ulang, masukkan C. Golongan Anda ditemukan. Sekarang lemburnya misalnya -2. Input tidak valid, jam lembur tidak boleh minus. Nah, input jam lembur lagi, misalnya kita lembur 4 jam. Nah, sudah ditemukan. Total gaji, nah ini karena kepanjangan nih kayaknya nilainya nih. Jadi kita bikin biar formatnya itu bagus. Nah, biar formatnya bagus, kita pakai tadi nih, apa, number format. Di sini kita bikin number format, formatter, sama dengan new, apa, format number format, dot get number instant. Nah, kita pakai locale dot for language tag, dimana kita mengarah ke ID Indonesia. Jadi formatter numbernya nanti pakai formatting berdasarkan Indonesia kayak gitu. Nah, ini di sini ada harga-harganya, kita formatter aja, formatter.format, baru kita paste. Ini formatter.format, baru kita paste. Nah, di sini formatter.format. Nah, dah. Oke. Sekarang kita tes running ulang. Golongan A, jam lembur. Nah, udah bagus. Udah bentuknya udah uang. Apa ada titik ya? Oke. Kita bisa tambahin RP juga di depannya nih. Di sini gaji pokok RP. Bayaran lembur RP. Total gaji RP.
seperti ini ya. Nah, kita cek-cek lagi apakah ada logic yang salah atau enggak, validasi yang belum kita tentuin. Kita running ulang. Kita masukkan angka misalnya, tidak valid. Oke, berarti validasi untuk angka dia udah kejaga. Misalnya kita sama dengan, tidak valid juga. Atau yang lain apa ya? Simbol-simbol, tidak valid. Berarti validasi untuk inputan selain ABC ini udah terjaga nih. Kita lanjut, coba input jam lembur misalnya di -1. Nah, input tidak valid, jam lembur tidak boleh minus. Atau A, input tidak valid, jam lembur harus berupa angka. Input B, sama juga tuh. Simbol-simbol juga sama. Nah, coba kalau di input yang benar ya. Oh, kita input 0 dulu. Nah, bayaran lemburnya 0 karena tadi kita bikin kondisi terakhir itu persentase sama dengan 0. Kita hitung lagi misalnya C di sini input lemburnya 9. Nah, tadi kan kalau nilainya banyak nih, jadi ada tulisan aneh ya. Nah, sekarang ini udah bener nih. Udah bentuk rupiah. Kayak gitu. Oke. Nah, itu dia. Jadi kita tadi udah bikin strukturnya di mana di awal kita bikin struktur untuk pengulangan aplikasinya. Jadi di mana aplikasi ini akan mengulang jika si usernya memasukkan Y ke scannernya. Nah, jadi ketika dia pengen mengecek ulang dia cukup menekan Y mengetikkan Y aja terus di enter. Nah, terus untuk logic-logicnya tadi kita taruh di dalam dua metode ini nih. Employee group dan overtime persentase untuk mendapatkan salary atau gaji pokoknya, basic salary, dan persentase lemburnya. Nah, di awal tuh kita tadi udah bikin input golongan ABC di mana dia ngambil dari scanner yang hasilnya itu di uppercase, lalu dibikin kondisi jika nilai grup itu atau yang hasil dari scanner itu tidak sama dengan A dan tidak sama dengan B dan tidak sama dengan C, maka dia akan error, golongan tidak valid, nilai harus ABC. Dan continue atau berlangsung gitu, berlanjut. Jadi dia ke atas lagi. Lalu di sini kita jika kondisinya ini dilewati atau jika nilainya A, maka kita akan menyimpan basic salary ini dengan memanggil metode dari employee group, di mana employee group itu nanti return-nya adalah salary berdasarkan grupnya gitu. Setelah grupnya A berarti salary-nya 5 juta. Terus di sini ada sistem out println golongan Anda ditemukan, yaitu grupnya apa. Nah, untuk jam lembur sekarang kita bikin variabel overtime, di mana variabel ini tipe datanya integer. Nah, di sini dibuat lagi pengulangan nih. Pengulangan ini akan terus bersifat true, kecuali jika kondisinya itu sudah tidak terpenuhi. Atau di break gitu, dihentikan. Di mana sistem di pengulangan ini kita dimasukkan input jam lembur. Lalu kita cek scannernya apakah dia tidak integer. Jika tidak integer, maka inputnya tidak valid. Dan memunculkan scanner next. Jadi muncul lagi nih scannernya untuk input jam lembur ya. Lalu continue. Nah, continue ini tidak ke atas, tapi ke pengulangan yang di sini. Sehingga secara user experience, si usernya tidak perlu mengulang lagi terlalu jauh. Jadi dia cukup mengulang dari penginputan jam lemburnya aja. Nah, di sini overtime ini nilainya diinisiasi ulang dari scannernya. Dibuat kondisi lagi jika overtime-nya lebih dari 0, lebih kecil dari 0, yaitu berarti nilainya minus, maka sistem out println-nya inputnya tidak valid. Jam lembur tidak boleh minus. Dan jika ini tidak terpenuhi lagi, berarti kan statusnya benar nih.
pengulangannya di-break. Jadi, ininya selesai dan kode di bawahnya diinisiasi. Di mana di sini kita, menginisiasi, variabel overtime pi dengan tipe data double yang nilainya itu berdasarkan basic salary dikali overtime persentase. Di mana, overtime persentase itu punya satu parameter yaitu overtime, jumlah lembur ya gitu. Dan ini nanti akan dicek di overtime persentase ini. Jadi ketika jam lemburnya 1, maka persentasenya 30/100. Jika jam lemburnya 2, persentasenya 32/100. Sampai kondisi terakhir di mana jika jam lemburnya 0 ya persentasenya 0 kayak gitu. Nah, di sini overtime persentase itu mengembalikan persentase. Jadi hasilnya itu si hasil bagi ini. Nah, ketika dikali dengan basic salary berarti itu nilai dari bayaran dari lembur ya. Nah, di sini kita juga menambahkan number format sebagai formatter untuk number dari double ini. Dari double ini kan hasilnya kan desimal, ada komanya tuh. Nah, dengan number format ini yang diubah berdasarkan, nah di sini kita ngaturnya locally for language text ID nih. Jadi perubahannya itu berdasarkan si ID ini yang udah disetting sama Java-nya tuh kayak gimana. Nah, tadi tuh ininya udah titik kayak gitu. Angkanya udah jadi titik seperti itu. Nah, juga di sini kita buat print-nya gitu. Jadi ketika dia sudah memasukkan nilai golongan, terus udah nginput juga lemburnya. Nah, di sini kita udah bisa ngelihat bersihnya nih, print bersihnya, rinciannya. Kenapa nggak berdasarkan ini? Karena tadi kan kita validasi tuh, muncul juga kan notif errornya. Jadi biar tidak ada informasi yang kepotong karena notif error, maka semua sistem printnya kita tulis aja di bawah. Jadi yang di atas itu cuma informasi aja, apa yang diinputin bener nggak gitu. Nah, nanti hasilnya udah bagus sendiri. Nah, ini untuk pengulangannya itu. Ya, jadi seperti itu untuk program penghitungan gaji karyawan ini. Oke, sekarang kesimpulannya, dalam program ini tadi kita telah berhasil membuat sebuah aplikasi konsol sederhana menggunakan bahasa Java. Nah, di sini tadi kita juga udah membuat program berjalan secara terus-menerus dengan kondisi, di mana kondisinya ini berdasarkan inputan dari si usernya. Jika Y dia akan menghitung lagi, dan jika N atau huruf lainnya, maka akan memberhentikan program. Nah, gaji pokok berdasarkan golongan karyawan. Tadi kita juga udah membuat kondisi di mana gaji pokok ini disesuaikan berdasarkan inputan golongannya, di mana golongannya itu A, B, dan C. Dan jika yang diinputkan itu, nah, terus bayaran lembur berdasarkan jumlah jam lembur yang diinput pengguna. Nah, bayaran lembur ini kita hitung juga nih persentasenya nih dari yang diinputkan oleh usernya. Kita bikin tadi validasinya tuh misalnya 1 jam berapa persen, 2 jam berapa persen, seperti itu. Nah, di sini juga kita udah melakukan validasi ke setiap inputan kita. Jadi tidak ada error program yang membuat program itu berhenti gitu. Jadi kita dengan validasi ini kita bisa memberitahu ke user apa penyebab salahnya mereka gitu dalam penginputan. Jadi program tetap bisa berjalan, tapi user juga tetap bisa menginputkan ulang datanya gitu. Nah, itu dibutuhkan validasi. Seperti tadi di golongan kita disuruh input ABC, jika user yang menginputkan D atau huruf lainnya, maka kita akan munculkan notifikasi seperti di ininya di println-nya tuh kayak inputan tuh tidak valid gitu. Jadi kamu cuma bisa masukin ABC seperti itu. Atau di lembur, misalnya di jam lembur, misalnya kita masukkan angka minus atau selain number, maka di konsolnya akan muncul inputan juga tidak valid. Tapi program tidak akan berhenti atau error gitu. Terus kita juga udah menghitung serta menampilkan total gaji. Dan kita juga sudah membuat tipe data double tadi tuh dibuat ke format number yang lokalnya tuh berdasarkan Indonesia gitu. Jadi kayak format rupiah seperti itu. Oke, jadi itu tadi praktik kita pembuatan
penghitungan gaji karyawan berdasarkan golongan dan jam lembur yang ditentukan oleh si user dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Kita juga udah memanfaatkan konsol, input di konsol dengan scanner di Java. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa.